ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ala bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad masdul wahyi wa risalati wa hikmati wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana syudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma. Amma ba'du. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan yang baik, dalam malam yang baik, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majlis yang baik juga. Mudah-mudahan kehadiran kita senantiasa mendapat ridho dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tentunya berharap akan syafaatnya. Hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai pertemuan kita mengawalinya dengan membaca dzikiratul atas. Namun sekali lagi kita doakan untuk seluruh jamaah majlis yang sedang melaksanakan ibadah haji khususnya, dan ini seluruh jamaah haji mu'rimin dan muslim di dunia yang sebentar lagi akan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah, memperlancar rangkaian ibadah hajinya, diberikan kesehatan, keselamatan, dan tentunya dijadikan haji yang mabrur dan mabrurah, khusus untuk keluarga besar jamaah majelis. Dan kita juga berdoa berharap mudah-mudahan kita bisa diberikan kesempatan untuk bisa berangkat haji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di jamaah yang rahmatullah, alhamdulillah bacaan rangkaian dzikir dari atas telah kita bacakan. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya pada kita semua, amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa warzuqna fahma. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa yanfa'una bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah nafa'ana Allah ta'ala bi ulumihi wa bidanna bi asyrafid darin amin ya rabbal alamin. Kita sambung kembali bab terakhir, bab tentang salat ya. Kemarin kita selang dengan bab kurban. Kita menyambung bab salat yang kemarin kita jelaskan tentang masalah tasyahud atau tahiyat ya. Dimana tahiyat awal, dan yang jelas itu pembacaan tahiyat. Karena tahiyat itu begini Pak, yang disebut tahiyat itu bukan Allahumma shalli ala Muhammadnya, tapi at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat, tasyahud, baik di awal maupun di akhir. Itu sama seperti itu ya. Itu tasyahudnya. Kemudian setelah tasyahud, maka dalam rakaat pertama disunahkan membaca sholawat kepada Nabi. Ya. Karena hukum tasyahud di rakaat di tasyahud awal itu hukumnya adalah sunnah abad. Sunnah abad itu ketika tertinggalkan hukumnya sunnah diganti dengan sholat sujud sahwi. Yang kedua adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir ini sampai mana batasan kalimatnya, batasan lafadznya, maka tasyahud itu sama. Sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi ada tambahan. Nah, yang tambahan disebut dengan sholawat. Bagaimana hukum bersolawat di tasyahud akhir? Babus sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahud. Bab menjelaskan tentang membaca sholawat ketika kita membaca tasyahud ya.
I'lam anna salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun 'inda Syafi'i rahimahullah ba'da at-tasyahhud al-akhir. Falau tarakaha lam tasih salatuhu. Bahwa ketahuilah membaca salawat Nabi itu menurut mazhab Syafi'iyah hukumnya wajib. Jadi membaca salawat terhadap Nabi pada tasyahud akhir itu hukumnya wajib, bukan sunnah. Berbeda dari tasyahud awal. Ketika berbicara tasyahud akhir, maka hukumnya menjadi wajib. Sehingga kalau orang membaca tasyahud tahiyat akhir tidak diberi sholawat, tidak ditambahi sholawat, maka sholatnya tidak sah. Kalau tarakaha lam tasih sholatuhu. Kalau tidak membaca sholawat maka sholatnya tidak sah. Wala tajibu as-salatu ala nabi fi ala madhhabi as-sahih al-masyhur. Sementara membaca sholawat kepada keluarga Nabi menurut pendapat yang madhab yang sahih al-masyhur yang sangat masyhur itu hukumnya tidak wajib. Jadi ini begitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad misalnya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi itu sudah sah sholatnya, sehingga sholatnya bisa dipercepat ya, meskipun belum mendapatkan kesempurnaan sunnah. Apa? Yaitu membaca sholawat kepada keluarga Nabi hukumnya tidak wajib, tapi lakin tuistahabu, tapi hukumnya disunnahkan. Meskipun sebagian pendapat dari kalangan mazhab Syafi'iyah itu hukumnya wajib. Nah, ketika ada pendapat satu mengatakan sunnah, pendapat satu mengatakan wajib. Al-khuruj minal khilaf mustahabatun, lebih baik kita baca biar sempurna. Jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad assalamualaikum itu sudah sah. Kalau kita pengen sholat at-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibat lillah assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi. Alangkah cepatnya imam nih ya, itu loh Pak. Bawa mobil baik kalau sudah lihai pasti kebut kan. Sholat juga itu. Ngapa sholat tersebut? Udah lihai gitu. Tapi mesti selihai-lihainya sholat yang mesti diperhatikan. Memang ada apa namanya? Ada rambu-rambunya. Gitu. Jangan sampai kita kemudian sholat seperti seorang laki-laki yang datang pada saat itu sholatnya cepat Pak, cepat tapi tidak pakai rambu-rambu sampai rukunya tidak sempurna. Ajil kata Rasulullah, ulang sholat kamu. Kenapa? Sholat kamu rukunya kurang sempurna gitu, ruku kayak orang cecek gitu. Syarikupi sholat namanya, orang yang mencuri bagian rukun sholat gitu. Korupsi. Jadi kalau wajib jangan korupsi, kalau sunnah boleh korupsi. Ya. Jadi kembali hukum baca sholawat kepada Nabi hukumnya wajib pada tahiyat akhir, dan hukumnya ini sudah baku, sehingga ketika tidak membaca sholawat kepada Nabi pada saat tahiyat akhir maka sholatnya dianggap biasa. Sementara membaca sholawat kepada keluarga Nabi hukumnya menjadi yang masyhur sunnah dan dianggap sunnah abad. Artinya apa? Kalau kita tidak membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, maka ini dianggap sholatnya bukan tidak sempurna, kurang sempurna sunnahnya, sehingga sholatnya tetap sah tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Karena itu bagian daripada sunnah abad dalam sholat. Jadi lebih baik daripada nambah sujud sahwi, lebih baik baca sholawat gitu ya. Wa afdal ayyakula
Allahumma salli ala Muhammad abadika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ibn ummi dan seterusnya. Ada kalimat yang kemudian baca sholawat itu yang lebih utama. Sampai seorang sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, nahnu ya sholat kaifa nusalli fi sholatina. Bagaimana kalau kami ketika sholat untuk membaca sholawat itu, ajari kami gitu. Ajari kami tentang bersolawat kepada engkau di saat sholawat. Rasul tidak langsung menjawab, Pak. Rasul tidak bisa langsung menjawab. Kemudian Rasul terdiam. Kemudian diajar, sebagian riwayat mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, itu sebagian. Tapi yang lebih utama Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dasar hadisnya. Dasarnya. Oh benar dong, berarti aslinya memang tidak ada sayyidinanya. Berarti kita perlu nambah sayyidina atau tidak gitu. Karena dasar redaksi asli hadisnya memang tidak terdapat kalimat sayyidina. Yang jadi masalah Nabi kan ditanya. Sehingga Nabi tanya ini tidak mungkin, saya ini penghulu kamu kan gitu. Nabi itu walaupun anna sayyidu waladi Adam la fakhr. Saya ini walaupun memang orang yang menjadi sayyidnya, pemimpinnya para anak-anak keturunan Adam, tapi la fakhr. Saya tidak sombong. Sehingga supaya karena Rasulullah itu orang yang sangat tawadu dan tidak sombong, ya tidak mungkin menyebutkan Rasul sendiri kamu harus sholawat dengan mengucapkan saya penghulu kamu kan gitu. Sehingga itu adalah berkaitan dengan etika kita, bukan ajaran nabinya tapi etika adab kita kepada Nabi. Sehingga para ulama di antara Syekh An-Nawawi Ibnu Umar dia mengatakan fal abdul ayazida bis sholati ala nabi bi kalimati atau bilabdi sayyidina. Yang utama itu ya kita ucapkan sayyidina ketika membaca selawat sebagai bentuk pengagungan kepada Nabi, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Jadi sampai di situ Allahumma innaka Hamidum Majid selesai. Nah, ada sunnah lagi tambahannya, tapi sunnah ini bukan sunnah abad. Ya, sunnah abad. Jadi kembali kepada sholawat tadi, sekali lagi Pak, ketika kita membaca sholawat, jangan serta merta mengatakan bahwa ketika sholawat itu kita mendoakan Nabi ya. Nabi itu tidak butuh doa. Ya, makanya dalam satu kitab Sapina di sini dijelaskan Pak. Karena kan kalau kalimatnya semoga rahmat dan salam dan rahmat semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad. Kalimatnya seperti itu, lafaznya Allahumma sholli wa barik wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga keberkahan, semoga salam sejahtera senantiasa menyertai Nabi Muhammad. Nah, benar dalam bentuk lafaznya seperti itu, tapi sholawat di situ bukan berarti semata-mata kita mendoakan Nabi. Sehingga di sini dijelaskan dalam kitab Safinatun Najah syarahnya ya. Beliau kitab ini berbunyi la yang bagi ayyaqsida al-musalliyu zalika bal yaqsud at-tawasul ila rabbih fi naili maqsudihi. Ketika kita membaca sholawat, maka tidak boleh dalam tujuan sholawat kita untuk memintakan rahmat kepada Nabi. Jadi kita cukup baca sholawat saja. Tapi tujuannya apa? Bal yaqsidu at-tawasula ila rabbi. Melainkan dia itu ketika membaca sholawat harus bertujuan untuk bertawasul. Bertawasul itu adalah mengambil barokah, menjadikan Rasul sebagai wasilah untuk mencapai hajat dan kebutuhan kita. Karena salawat yang kita bacakan tentu tidak akan mengalir kepada Nabi, tapi akan mengalir kepada diri kita sendiri. Makanya zikir apapun, sampai dalam kitab Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu dikatakan ya, adzikru bila ghaflin bahwa la hisabalah. Zikir itu ketika kita tidak sadar, artinya tidak sadar itu ketika zikir pikirannya nganar ya.
Bukan ketika zikir tidak sadar tuh khusyuk, bukan. Tapi zikir ya zikir, tapi pikirannya nganar gitu kan. Maka itu dianggap la hisaba lahu, tidak dihitung. Ya, tidak terhitung. La ajro, tidak ada pahala. Itu saking kerasnya zikir ya. Jadi zikir itu kalau bisa itu, makanya ada zikir yang luar biasa namanya, yaitu memadukan antara zikir qalbu dan zikir lisan. Hatinya berzikir, mulutnya berzikir. Tapi tetap kita latih. Sebab kata Imam Ibnu Athaillah, ya, la tatruk adzikra ma'al ghaflah. Meskipun kita pikirannya sering nganar, jangan tinggalkan zikir hanya gara-gara kita tidak pernah khusyuk. Jangan pernah kita tinggalkan sholat hanya gara-gara tidak pernah khusyuk. Jangan pernah meninggalkan sholat meskipun kita masih suka maksiat gitu. Kenapa? Nanti lama-lama sholat itulah yang akan merubah karakter kita. Sholat itulah yang akan merubah pribadian kita. Tapi bagaimana sholatnya? Terus dibenahi. Ya, kalau sholatnya tidak dibenahi, ya tetap karakternya tidak akan bisa merubah diri kita. Sholatnya tidak akan merubah karakter kita. Sama zikir juga kayak gitu. Zikir ketika tidak mendalami, tidak meresapi, tidak hadir, maka zikir tersebut belum bisa merubah diri kita. Ya, belum bisa merubah karakter kita. Tapi ketika kita sudah terus lama-lama zikir, nanti Allah beri rezeki. Nah, jadi khusyuk itu bukan hasil kita. Khusyuk itu memang diberi dari Allah. Makanya afdhalul ni'mat indal ibadah al khusyuk bil ibadah. Nikmat yang paling utama itu adalah ketika Allah memberikan, menganugerahkan orang bisa beribadah dengan khusyuk. Sampai dalam kalimat besarnya khusyuk itu, orang itu kalau sudah mau dengan sadar dan kesendirian sudah termasuk khusyuk, Pak. Jadi datang ke majlis zikir. Kalau tidak datang rasanya sayang, itu sudah khusyuk sebenarnya. Nah, ketika sudah ada sifat seperti ini, mudah-mudahan perlahan-lahan maka sikap kita akan terus diperbaiki oleh zikir kita, oleh sholat kita, oleh ibadah kita, dan oleh pengajian kita. Ya. Jadi niatkan tawasul. Binnaili maksudi dengan tujuan agar doa kita supaya dijawab oleh Allah. Sebab doa itu tidak akan tersampaikan kepada Allah kecuali diawali dengan kalimat tahmid wa salat ala nabi. Jadi tidak diawali dengan memuji Allah kemudian bersalawat kepada nabi. Makanya kalau kita berdoa itu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Minimal kayak gitu baru da'auta bima syi'ta. Silakan berdoa dengan apa yang kita inginkan. Sudah salawat sudah, alhamdulillah sudah, silakan berdoa dengan apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan salawat itu yang menghantarkan doa kita gitu. Wala yajuzu ad-du'a lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairi walid ka rahmatillah. Bahkan rahimahullah. Mendoakan Nabi itu tidak boleh. Ya, mendoakan Nabi itu tidak boleh karena Nabi itu terjamin dan maksum. Kecuali dengan doa-doa yang sudah sudah punya acaranya, terwari sudah berlaku. Seperti kalau Nabi membaca salawat sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama rahimah sahabat radhiyallahu taala anhu. Kalau para ulama rahimahullah seperti itu. Selebihnya tidak boleh. Jadi itu fadilahnya. Dan salawat itu zikir yang paling bisa menembus batas. Kalau zikir tadi saya sampaikan, zikir itu kalau hasilnya tidak hudur, maka zikirnya belum tentu makbul, diterima. Tapi ketika salawat, nah ini kemenangan. Salawat itu dimanapun kita membacanya, dalam keadaan seperti apapun, wudhu tidak wudhu pun, lupa dengan tidak lupa pun, hadir tidak hadir pun, artinya dalam keadaan khusyuk ataupun tidak, salawat tetap akan nyampai. Salawat tetap akan sampai dan akan mendapat bagian pahalanya. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu ta'ala alaihi asyara salatan. Kalau orang bersalawat kepada Nabi sekali, maka Nabi membalasnya 10 kali. Kalau kita salawat 100, 100 baik kali 10. Ya kan gitu ya. Jadi tabungan salawat ya. Nanti dibukanya, dibobolnya nanti. Setelah itu baru kita doa
Doa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi. Dalam satu hadis dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza farada ahadukum min tasyahudil akhir, ketika kalian sudah selesai dari membaca tasyahud akhir, falyata'awwad billah min arba', maka berlindunglah dari 4 perkara. Berlindunglah dari 4 hal. Apa itu? Pertama, min adzab jahannam, dari siksa api neraka jahanam. Yang kedua, min adzabil qabri, dari siksa kubur. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatul mahya wal mamat, dari fitnah kehidupan ataupun ketika menjelang wafat. Dan keempat adalah wa min syarri masihid dajjal, dari fitnahnya dajjal. Jadi maka doanya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabil jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Jadi Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Supaya kita bisa terhindar dari 4 hal tersebut, baru kita mengucapkan assalamualaikum. Bahkan riwayat yang lain mengatakan bahwa ketika setelah itu Rasulullah itu ditambah Allahumma firli ma qadamtu wa ma akhartu, ya Allah ampunkan dosa yang akan ataupun yang telah aku berbuat. Itu sebelum salam ya. Jadi doa sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika. Dalam kitab sebelum salam, apa arti doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam? Pertama, para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan Allahumma inni a'udzubika, minta perlindungan dari neraka jahanam, adab jahanam, supaya kita bisa dimasukkan ke dalam surga ya. Yang kedua yaitu dari adab kubur. Kenapa? Di antara adab-adab kubur itu adalah ayyuradu biha fitnatul qabri wa kila arada biha as-su'al ma'al hiyal. Di antaranya meminta perlindungan agar kita tidak berlebihan dan tidak disiksa di alam kubur dengan beberapa pertanyaan yang akan menyulitkan kita ya. Karena artinya ini di alam kubur kita dipertanyakan. Di alam kubur kita dipertanyakan. Ada tugas malaikat yang menanyakan itu, sehingga pas itu biqaulis sabit, kita sebagai orang hidup itu mengajarkan mereka dengan ucapan sabit, ucapan yang tetap, ucapan yang diantaranya itu adalah membaca talqin. Talqin itu disunahkan dalam kitab-kitab al-adkar, ada dalam kitab kemudian syarafat mu'in atau syarafat i'an talibin, itu sudah ada tentang disunahkannya membaca talqin ketika ada orang meninggal. Cuman kadang-kadang ada yang membaca talqin jamaahnya yang nggak paham, tapi masih mending lah daripada yang mengharamkan ya kan gitu. Ada yang nggak paham, orang baca talqinku wa yaqulu ba'da dzafni wa inda istawa turab, ketika sudah dikubur ratakan kuburannya, kemudian wa yaqumu, dia berdiri Pak, bukan duduk. Ini yang nalkinya berdiri, yang nalkinya duduk, yang dengarnya duduk gitu. Yang artinya yang nalkin berdiri, yang dengarnya berdiri. Disunahkannya seperti itu, mentalkinnya, supaya kita terhindar dari itu. Selain daripada doa tadi ya. Kemudian wa min fitnati adzabi jahannam juga termasuk adalah wa min fitnatil mahya wal mamat. Tadi pertama fitnah adzabi jahannam, yang kedua fitnah kubur, yang ketiga wa min fitnatil mahya ay ma yuradu lil insan muddata hayatihi minal imtinan bidunya wa sahawat wal juhala. Kita berlindung pertama wa min fitnatil mahya. Fitnah itu adalah al-imtinan, al-imtihan bidunya wa sahawat. Jadi yang namanya fitnah itu bukan kita digini Pak, ada orang minta kita, bukan. Yang namanya fitnah itu ketika kita, apalagi fitnah kehidupan ini banyak. Di antara fitnah kehidupan itu adalah al-imtinanu bidunya, diuji dengan perkara urusan dunia.
Yang kedua, wasahawat, fitnah di mana kita selalu punya keinginan yang tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa cukup. Syahwat. Wal juhalat, dan punya sifat malas. Itu ujian. Malas ini ujian. Jangan disangka malas ini karakter, ujian. Tinggal sanggup kita melawannya. Manusia kan di dunia ini Pak disuruh mau dipilihkan apa mau memilih sendiri. Kalau milih sendiri enak ngaji apa enak tidur? Enak tidur kalau milih kita Pak. Gitu. Tapi kalau dipilihkan kan gitu. Maka kalau kita pengen dipilih oleh Allah, maka bagaimana kita mencoba agar kita dipilih? Kan gitu. Mencari sesuatu yang supaya kita dipilih. Ya, kan gitu. Nah. Kemudian wa'adamu waliyad billah amil khatimah indal maut. Dan kemudian diantaranya adalah fitnatul mahya wal mamat, itu yang paling besar kita dijauhkan dari masalah supaya ketika kita meninggal kita dalam posisi husnul khotimah. Jangan sampai suul khotimah. Apa itu? Wa al-ibtilau ma'adam sabri. Di antara juga adalah diberi ujian yang kemudian kita tidak sabar. Itu yang disebut dengan fitnatul mahya wal mamat. Jadi tidak sabar, terus kemudian malas, tidak mau berjuang. Itu bagian daripada fitnatul mahya wal mamat. Kemudian yang terakhir adalah fitnatul masihid dajjal. Kalimat masihid dajjal ini adalah masih itu Pak, ada Isa al-Masih, ada masihid dajjal, kan gitu. Apa hubungannya masih? Tentu kalimat masih ini tergantung penyandarannya Pak. Ya, tergantung penyandarannya, kepada siapa tersandar. Kalau itu tersandarkan pada dajjal, maka itu tentang sesuatu. Masih itu adalah penghapus, menghapus, menghilangkan atau tidak ada. Masih dajjal itu artinya orang yang al-masih. Ada yang mengatakan tidak memiliki mata, ada yang mengatakan masih itu adalah karena berkeliling, pengen menghapuskan orang yang tidak beriman kepadanya. Sebab pernah ada seorang laki-laki yang kemudian dulu Pak, ada satu hadis, satu riwayat ketika bertanya dengan dajjal itu Pak, cuman ada satu yang berani dengan dajjal waktu itu, selain Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam gitu. Ada seorang laki-laki. Setelah itu tidak ada lagi yang sulit. Mudah-mudahan kita sih tidak ketemu dengan dajjal gitu. Ya, itu. Jadi dajjal itu dulu kata Rasulullah ada seorang laki-laki yang pemberani. Sampai dia ngomong gini, saya ini pengen ketemu siapa yang ngaku Tuhan. Sebab tidak ada lagi yang patut disembah kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada Tuhan selain diri. Maka ada orang ngaku Tuhan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Tuhan, merasa besar, merasa jumawa, itu anaknya dajjal, bukan dajjalnya. Itu keroco-keroconya dajjal gitu. Bukan dajjalnya. Jadi dajjal itu merasa. Nah, cuman kata Rasul, sebelum kita bertemu dengan dajjal, ya, sebelum si laki-laki ini bertemu dengannya, itu tadi berhadapan dengan keroco-keroco dajjal kan. Sampai Tuhan kamu yang ngaku-ngaku Tuhan. Wah, itu anak tentara-tentara dajjal itu marah sampai marah dajjal itu, saking marahnya mau dibunuh. Tapi pesan dajjal, kamu murid-muridku istilahnya, jangan bunuh orang sebelum aku tahu dia. Jangan bunuh orang sebelum aku tahu dia. Akhirnya apa? Diikat, dibawa ke dajjal. Dibawa ke dajjal sampai kata dajjal, kamu masih tidak mengakui bahwa aku adalah Tuhan. Tidak. Sehingga kemudian akhirnya dimutasi. Dimutasi itu tangannya dibuang kemana, kepalanya kemana, kakinya mutilasi. Mutilasi bukan mutasi. Salah. Dipindahkan ke mutasi ya. Jadi mutilasi. Nah, kalimat mutilasi ini pertamanya itu tadi kan. Jadi kalau sudah ada mutilasi itu teringat sejarah tentang dimutilasi. Tangannya di mana, kakinya di mana, kemudian kepala di mana. Sampai di depan
bala tentaranya itu di depan kroco-kroco Dajjal tadi, murid Dajjal. Kamu tahu bahwa anak uhyi wa umit. Saya ini orang yang bisa menghidupkan dan mematikan. Kenapa? Karena saya ini adalah Tuhan. Dibuktikan kemudian nyambung kembali. Jadi zaman kita di akhir zaman itu jangan sombong kalau orang misalnya tingkah lakunya hebat, gagah, tapi ibadahnya tidak sesuai. Misalnya ibadahnya tidak sesuai, bukan apa-apa. Oh, bisa menyembuhkan orang, kemudian apa namanya? Orang mati bisa dihidupkan misalnya kalau ada nanti. Apalagi orang-orang buta bisa disembuhkan, orang ini segala macam, itu hati-hati. Kalau syariatnya tidak benar, hati-hati, bisa jadi keroconya Dajjal gitu. Tapi kalau syariatnya benar, doa-doanya benar, insya Allah mudah-mudahan bukan. Tapi kalau misalnya syariatnya tidak benar, gitu kan, sholatnya jarang, kemudian acak-acakan, apalagi pemabuk, maka kalau bisa kayak gitu itu hati-hati. Itu tipu daya Dajjal, setan, iblis gitu. Sampai kemudian setelah dimutilasi nyambung kembali, ditanya lagi, masihkah engkau tidak mau mengakui bahwa diriku Tuhan? Apa katanya? Tetap saya bersikukuh bahwa Allah adalah Tuhanku yang tidak ada disembah, yang tidak patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya apa? Dilemparkannya, tidak balik lagi, Pak. Dilemparkannya, ternyata apa? Dilemparkannya, begitu dilemparkan bukan mati, ya mati, tapi langsung terbuka pintu surga, langsung ke surga. Dipikirnya mereka itu ke neraka, ternyata langsung ke surga kata Rasulullah SAW. Maka hati-hati, setelah itu susah orang melawan Dajjal. Rata-rata manusia itu menuruti Dajjal. Makanya mudah-mudahan kita tidak ketemu dengan Dajjal. Nah, di antaranya ini doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ketika setelah membaca tahiyat dan salawat sebelum salam, doa ini. Dan ditambah lagi supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal, maka kita hafal surat Al-Kahfi atau setiap Jumat minimal baca 10 ayat surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdihi kitaba wa lam yaj'al, dan seterusnya. Itu 10 ayat saja. Syukur-syukur kalau satu Quran satu surat ya, 10 ayat supaya kita ya. Jadi itu diantara beberapa keterangan tentang tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan